program Ramadan Cinta Persistri, sebuah program kolaborasi antara pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri dengan Persis TV. Apa kabar pemirsa Persis TV? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kami seorang daiyah dari pimpinan Pusat Persistri, yaitu Ibu Hajah Inke Susilawati Insinyur. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana saumnya Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar. Semoga selalu diberikan kelancaran Ibu dalam menjalankan ibadah saum kali ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu Hajah Inke Susilawati ini selain menjadi daiyah di pimpinan Pusat Persistri, beliau juga diamanahi sebagai Bidgar Pengembangan Dakwah Pimpinan Pusat Persistri. Baik, pemirsa Persis TV, sebelum memasuki segmen materi, kita saksikan bersama pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Terima kasih telah masih bersama kami dalam program Ramadan Cinta Persistri. Baik, kita langsung lanjut saja kepada pemaparan materi oleh Ibu Inke Susilawati. Kepada Ibu Inke, silahkan. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati oleh Allah, saat ini umat muslim sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Akan tetapi tidak ada jaminan untuk kita semua di tahun-tahun mendatang masih bisa berjumpa di bulan Ramadan. Begitu pula tidak ada jaminan untuk kita bahwa di tahun ini kita bisa melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Kenapa demikian? Karena bisa saja di hari ke-20, di hari ke-21, bahkan di hari ke-27 kita sudah tidak ada. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Allah ulangi ayat itu baik di surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 35, dan Allah juga mengulangi ayat yang sama, yaitu di surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 57. Ketika setiap jiwa akan merasakan mati, artinya di sini bahwa alasan apa lagi kita menunda yang namanya kebaikan di bulan Ramadan? Apa alasan kita untuk menunda kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan? Apalagi alasan kita untuk tidak meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan? Karena kalau kita lihat firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan seorang muslim.
Masya Allah. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita, sedang apakah kita saat malaikat sakaratul maut menjemput kita? Sedang apakah kita saat malaikat maut tiba-tiba hadir di depan kita? Masya Allah. Semoga dengan adanya bulan Ramadan ini kita bisa menjaga, bahkan meningkatkan ketakwaan kita, dan insya Allah kita pun akan mati dalam keadaan seorang muslim. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati oleh Allah, apakah kita yakin bahwa kematian itu masih jauh? Apakah kita yakin bahwa kematian itu hanya milik orang-orang yang sakit saja? Dan apakah kita yakin bahwa kematian itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah tidak muda lagi? Tentunya tidak demikian. Karena ketika kematian datang, maka tidak ada satupun yang bisa mengelak. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli umatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu memiliki ajal, batas waktu. Maka apabila telah datang ajalnya, tidak bisa diundurkan ataupun dimajukan. Masya Allah. Kita bayangkan saat ini kita berada dalam satu antrian malaikat sakaratul maut. Ketika kita mengantri di dunia, contohnya antrian saat di stasiun, antrian di bank, ataupun di rumah sakit, kita mengetahui antrian nomor berapa. Akan tetapi antrian malaikat sakaratul maut kita tidak tahu. Hanya satu saat nanti kita akan berhadapan dengan malaikat sakaratul maut. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri, Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana yang namanya sakaratul maut itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 26 sampai dengan 30. Kalla idza balagotit taraqi. Dan apabila nyawa sampai pada kerongkongan. Wakilla man raqa. Dan siapakah yang bisa menyembuhkan, yang bisa menghentikan lajunya sakaratul maut. Wa dhanna annahu al-firaqa. Dan calon mati itu menyangka inilah waktu perpisahan dengan dunia. Wal tafatissaku bisaqo. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan, melambangkan saking hebatnya peristiwa sakaratul maut. Ketakutan akan meninggalkan dunia dan ketakutan menghadapi alam selanjutnya. Ila rabbika yauma idzinil masaqo. Dan kepada Tuhanmu lah kita semua akan dihalau. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati oleh Allah, suatu saat nanti kita akan merasakan ketika kaki sudah mulai dingin dan ketika badan sudah mulai kaku. Pada saat itulah kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Masya Allah. Untuk itu, saat ini di bulan Ramadan, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, menjaga keistiqomahan ketakwaan kita. Kenapa kita harus menjaga keistiqomahan ketakwaan kita? Karena kita akan dihisab oleh Allah itu per detik. Di dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 13. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Dan akan diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Mari kita semangat di bulan Ramadan ini. Karena siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Begitu juga di dalam surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat 6.
yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Akan dibangkitkan semuanya oleh Allah, dan Allah akan memberitakan kepada kita apa yang telah kita perbuat. Dan Allah mencatatnya meskipun manusia melupakannya. Masya Allah. Inilah yang menyentuh sanubari kita ayat ini. Allah mencatatnya, Allah menghitungnya setiap perbuatan kita. Sementara terkadang manusia melupakannya. Dan Allah pun akan menjadi saksi apa yang kita lakukan di saat bulan Ramadan ini. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati oleh Allah, sebagai pengingat juga untuk diri kita dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 65. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah. Bahwa kelak mulut ini akan terkunci, dan ternyata tangan ini yang akan berkata dan kaki akan menjadi saksi apa yang telah kita perbuat. Semoga kita bisa mempergunakan, memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Masya Allah. Selanjutnya, di bulan Ramadan ini sering kita mendengar, bahkan pemirsa semua sudah hafal surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Tujuan dari saum berarti mencapai derajat takwa. Jadi, takwa inilah yang menjadi indikator diampuni tidaknya dosa seseorang yang ibadah di bulan Ramadan. Pasca Ramadan, semakin bertambah ketakwaannya, merupakan isyarat diampuni dosa-dosanya. Kenapa demikian? Karena Allah menjelaskan di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan 3 jaminan kepada orang yang bertakwa. Yang pertama, akan memberikan furqan, yaitu membedakan antara hak dan yang batil. Yang kedua, Allah akan memberikan, yaitu hapusnya kesalahan-kesalahan. Dan yang ketiga, Allah akan menghapuskan, mengampuni semua dosa kita. Masya Allah. Untuk itu, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati oleh Allah, kita pahami bulan Ramadan itu meningkat yang namanya amal-amal soleh. Mulai dari bangun sahurnya, tahajudnya, baca Qur'annya, majelis taklimnya, dan lain-lain. Adanya peningkatan amal soleh di bulan Ramadan menjadi isyarat bagi diri kita bahwa amal-amal soleh itu mampu dan bisa untuk diwujudkan. Tentunya pasca Ramadan semua itu haruslah tetap dipertahankan. Kenapa demikian? Karena kita sering melihat bahwa semangatnya ibadah amal-amal soleh di bulan Ramadan seakan-akan seperti jamur yang ada di musim hujan. Ataupun euforia bulan Ramadan itu hanya sesaat di bulan Ramadan aja. Akan tetapi orang mukmin, orang bertakwa haruslah di 11 bulan ke depan itu mempertahankan ketakwaannya sampai berjumpa di bulan Ramadan selanjutnya. Masya Allah.
Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati oleh Allah, layaknya manusia punya kelemahan seperti kemalasan ataupun kejenuhan dan lain-lain. Maka dalam hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'ziz. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat untukmu. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah, janganlah engkau lemah. Untuk itu, ketika keimanan kita turun, kita memohon kepada Allah untuk menguatkannya. Karena bulan Ramadan ini menjadi momen yang tepat untuk menjadi mar'ah solihah, ummu muhtarimah, dan jadah sa'idah, di mana itu semua adalah sebagai visi dan misi Persistri, yaitu menjadi istri yang solehah, ibu yang dihormati, dan seorang nenek yang berbahagia. Masya Allah. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati oleh Allah, kita jangan termasuk orang yang rugi ataupun celaka. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Tirmidzi, rogima anfu rojulin dakhala alaihi Ramadan tumang salaho qabla an yugfaro lahu. Celaka, merugi seseorang yang masuk kepada bulan Ramadan tapi ketika selesai tidak diampuni dosanya. Allahu Akbar. Untuk itu, pemirsa Ramadan Cinta Persistri, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih ampunan dari Allah sehingga kita bisa mencapai ridhonya Allah, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Ada beberapa hal di dalam Ramadan itu, beberapa paket dalam Ramadan yang sering dilakukan ibadah-ibadahnya, yang Allah gambarkan sebagai kriteria dari orang yang bertakwa. Contoh yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Bagaimana karakter orang yang bertakwa itu? Wasari'u ila magfirah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan semua itu untuk orang-orang yang bertakwa. Yang bagaimana yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-darai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa itu adalah yang berimpak di waktu lapang maupun sempit. Dan yang kedua itu cirinya adalah yang bisa menahan amarah. Dan yang ketiga adalah yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Bukankah ciri orang bertakwa ini bisa dilakukan di saat bulan Ramadan? Berimpaknya dengan sedekahnya, kedermawanannya lebih meningkat. Kemudian dengan menahan amarahnya karena lagi saum. Kemudian dengan berjiwa besar, yaitu jiwa pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain. Allahu Akbar. Allah juga gambarkan bagaimana ciri orang yang bertakwa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah jelaskan bagaimana orang yang bertakwa itu. Mereka adalah yang percaya kepada hal yang gaib. Contohnya apa? Contohnya adalah kegaiban datangnya malaikat sakaratul maut untuk diri kita. Kita yakin bahwa malaikat sakaratul maut itu akan datang kepada kita, namun kita tidak tahu kapannya
dan di mananya pun kita pun tidak tahu. Untuk itu, jadikanlah, tanamkan dalam hati ini, akankah ini Ramadan terakhir untuk kita? Kemudian ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 2-3 ini, yang keduanya adalah mendirikan sholat. Insya Allah di bulan Ramadan ini, selain sholat wajib, sholat sunat pun banyak dilakukan. Dan yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ini, menafkahkan sebagian rezeki. Insya Allah para mukmin semua menafkahkan hartanya, baik zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Begitu juga ciri orang bertakwa itu dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 15 sampai dengan 19. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur di malam hari. Mereka pergunakan untuk mohon ampun kepada Allah. Mereka pergunakan untuk berdoa kepada Allah. Dan mereka pergunakan untuk bersujud kepada Allah. Akankah ini menjadi Ramadan terakhir untuk kita? Itulah ciri orang yang bertakwa. Dan di sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, di waktu sebelum fajar, mereka banyak memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bertobat atas segala dosa. Dan di dalam surat Az-Zariyat ini juga disebutkan kembali bagaimana harta-harta mereka itu diinfakkan kepada mereka yang membutuhkan. Masya Allah. Untuk itu, mari kita semangat di bulan Ramadan ini, di sisa usia kita. Karena apa? Boleh jadi sisa usia kita tinggal sedikit lagi daripada usia yang telah kita habiskan. Masya Allah. Mungkin itu demikian. Masya Allah. Terima kasih Ibu, banyak sekali nasihat, pengingat yang diberikan hari ini. Alhamdulillah. Semoga dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita dalam menjalankan sisa hari Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup Ibu, Ya. ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Namun sebelum itu kita saksikan bersama sambil beristirahat. Kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur, tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Kembali lagi dalam program Ramadan Cinta Persis Tri. Baik Ibu, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa Persis TV. Pertanyaan pertama nih Bu, langkah apa saja nih yang harus dilakukan untuk memaksimalkan ibadah Ramadan tahun ini? Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya. Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini? Langkah pertama, kita buat perencanaan dan target yang akan dicapai. Perencanaannya seperti apa? Misal, apakah kita punya rencana membaca Al-Quran 1 juz per hari? Mempunyai rencana menghafal Al-Quran? Ataupun rencana seperti dengan sholat tahajudnya? Ataupun setiap hari dengan sedekahnya? Silahkan perencanaan masing-masing. Dan kita pun menetapkan targetnya. Apa itu targetnya? Ketika target itu tercapai, semoga lepas Ramadan, amal-amal soleh yang dilakukan selama bulan Ramadan, semoga istiqomah bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Jadi, yang pertama perencanaan dan buat target. Kemudian yang kedua, di dalam surat 59, surat Al-Hasr ayat 18.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan bekal apa yang akan dibawa untuk akhirat. Artinya di sini, ibadah apa yang bisa kita unggulkan di hadapan Allah? Semoga banyak amal soleh yang menjadi bekal untuk akhirat. Dan jawaban yang ketiga saya kasih dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi mayyasri nafsahu tigo'a mardotillah. Dari sebagian manusia itu ada yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka di sini kita harus mengorbankan jiwa dan harta kita di bulan Ramadan ini semaksimal mungkin karena untuk mencapai keridhaan Allah. Maka hal itu akan maksimal insya Allah di bulan Ramadan itu. Masya Allah, Ibu. Masih ada nih pertanyaan ya Bu ya? Mangga. Jika menghadapi anggota keluarga, terutama anak, yang enggan melaksanakan saum Ramadan, Ibu, berdosakah kita bila membiarkannya? Padahal kita sudah mengingatkannya. Gitu. Allahu Akbar. Jika anak itu sudah dewasa, sudah balik, berarti sudah ada kewajiban untuk sahur. Ketika kita membiarkannya sebagai orang tua, sudah pasti itu berdosa. Tapi ketika kita sudah memperingatkannya, mendakwahinya, kita tidak menjadi berdosa. Akan tetapi kita harus terus mendakwahinya. Di dalam surat Al-A'la, surat ke-87 ayat 9 sampai 10. Fadzakir inna fa'atid dzikra sayadzakaru may yakhsha. Berilah peringatan. Peringatan itu sangatlah bermanfaat. Mereka yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran. Jadi, sebagai orang tua, teruslah memperingatkan anaknya sampai dia mempunyai kesadaran untuk sahur. Ya. Kemudian, kita juga sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa di sini? Ajaklah keluarga kita untuk sama-sama taat kepada Allah sehingga kita bisa terlindungi dari siksa api neraka. Dan yang terpenting, kita juga haruslah meninggalkan turunan dalam keadaan soleh. Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 9. Bahwa di sana Allah mengingatkan kita, jangan pernah meninggalkan turunan dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah imannya, lemah ibadahnya. Mungkin itu nih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Jadi pas ya Bu ya, Ya. bulan Ramadan ini untuk membiasakan beribadahnya, diperkuat lagi gitu ya Bu. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Mangga. Yang ketiga, bagaimana menanamkan rasa dalam hati ini? Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Masya Allah. Ya. Sebagai pengingat untuk kita semua ya Neng. Betul Bu. Jawabannya hanya satu mungkin. Aktsiru dzikra hadhimil ladati al-maut. Perbanyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Kenapa kematian itu disebut dengan pemutus kenikmatan? Karena sedang nikmat-nikmatnya saum terputus karena adanya mati. Sedang nikmat-nikmatnya punya keluarga terputus karena datangnya kematian. Maka ketika kita dengan banyak mengingat mati, kita akan memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh saja, ketika seseorang divonis mati, sudah diberitakan vonisnya itu akan dilakukan pada Isya. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana orang itu sholat Isyanya pasti akan khusyuk dan penuh ketakutan. Mungkin dia akan menangis. Nah, bayangkan oleh kita Ramadan ini juga, bisakah di tahun depan kita berjumpa lagi? Masya Allah. Ya. Atau kita bisa menanamkan ketika kita sedang sahur bersama keluarga.
dengan orang-orang yang kita cintai. Akankah ini sahur yang terakhir? Masya Allah. Intinya jawabannya adalah perbanyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Masya Allah. Perbanyak mengingat kematian ya Bu. Nah, Masya Allah. Nempel ke hati gitu. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Sebelum kita tutup Bu, Ya. Kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan nasihat penutupnya bagi pemirsa Persis TV. Masya Allah. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai serius mendukung, memotivasi, dan mengapresiasi diri kita. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai serius mendukung, memotivasi, dan mengapresiasi diri kita di bulan Ramadan ini untuk jauh lebih baik. Karena siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Terima kasih Ibu, jazakillahu khairan katsiro atas ilmu yang diberikan hari ini. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama Pemirsa Persis TV yang ya. ada di rumah, dan membuat kita menjadi lebih bersemangat menjalani Ramadan kali ini, karena siapa tahu ya, seperti yang Ibu bilang barusan, Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Baik, pemirsa Ramadan Cinta Persistri, demikian program Ramadan Cinta Persistri hari ini. Kita akan berjumpa lagi di acara Ramadan Cinta Persistri di esok hari. Saya Adilah Fauzia, pamit mundur. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yahuzu bi aidina ila ma fihi khairul islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.